Jali atau Coix lacrymajobi ya. Tanaman ini mungkin terkenal lewat lagu Jali-Jali ya di Betawi, tapi dahulunya ini saya sering menggunakan sebagai bahan mainan ya. Mainan dibuat gelang ataupun kalung-kalungan. Dan ternyata manfaat dari jali ini sungguh banyak sekali ya. Yuk kita kenali tanaman yang satu ini. Dan jali ini teman-teman di beberapa wilayah itu punya nama yang beragam. Ada hanjeli, hajeli ataupun hanjere ya. Nah, jali ini juga tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di beberapa negara ya, tanaman ini juga ada ya. Di India Selatan, ini masyarakat di sana ini sudah mulai menanam jali sejak 4.000 tahun silam ya. Jadi tidak hanya di India Selatan, di Jepang juga tanaman ini ada dan dikenal dengan nama Juzudama atau artinya biji tasbih ya, karena di sana dipakai dalam proses meditasi agama Buddha ya. Dan juga jali ini sendiri ya teman-teman ya, biasanya habitatnya ini ada di daerah tropis Asia, mulai dari India ya sampai ke wilayah lainnya ya. Dan jali ini sendiri dahulunya itu populer sebagai tanaman pokok ya, dimanfaatkan sebagai sereal. Jadi sebelum padi ataupun jagung itu populer seperti sekarang ya, jali sudah duluan digunakan untuk makanan pokok. Nah, ini dia jali ini sendiri. Untuk ciri-cirinya daunnya panjang ya, seperti ilalang, lebih besar ya daripada ilalang dan punya ujung yang runcing ya. Dan untuk besar batangnya itu tidak terlalu besar ya. Nah, kira-kira sebesar ini. Dan untuk buahnya sendiri ya, itu cantik, bulat-bulat, oval lah ya, oval dengan warna itu beragam. Jadi ketika dia muda, warnanya hijau, nanti mulai berganti ke hitam, dan ketika dia sudah masak ya, warnanya itu berganti lagi ke warna abu-abu tua, nanti abu-abu muda ya. Dan di sini tanaman ini sendiri itu banyak tumbuh di daerah yang berair, seperti ini parit ya teman-teman ya. Dan yang pastinya tanaman yang satu ini punya manfaat yang cukup beragam ya. Di antaranya itu untuk teman-teman yang mengalami diabetes, mengkonsumsi jali ini sangat baik ya. Selain dikonsumsi untuk teman-teman yang mengalami diabetes, tanaman ini juga biasa digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan ya, seperti tumor di bagian pencernaan ataupun biasanya untuk mengatasi yang namanya paru-paru ya dan infeksi saluran kemih ya. Ada lagi yang menggunakan jali ini ataupun memanfaatkan untuk mengatasi asam urat ataupun gangguan fungsi paru-paru, ginjal dan juga limpa ya. Jadi kalau saat ini teman-teman ya BAB misalnya itu kurang lancar ya, teman-teman bisa menggunakan ataupun mengkonsumsi jali ya. Tinggal ambil biji jali, tapi ini bijinya ini teman-teman itu memiliki cangkang yang keras. Jadi kita nggak langsung gunakan biji ini ya. Nah, di dalamnya ini ada lagi buah apa ya namanya ya, bagian putihnya ataupun agak kekuningan. Nah, itu nanti yang kita manfaatkan untuk dikonsumsi ya. Kita tinggal ambil biji jali ini ya, lebih kurang 30 gram lah ya. Nanti dimasak dengan air yang agak banyak, sekitar 5-6 gelas ya. Nanti dijadikan bubur. Ini yang kita konsumsi 2 kali sehari ya. Mudah-mudahan gangguan ataupun
teman-teman yang mengalami BAB itu kurang lancar, ini bisa lancar kembali ya, karena memang bagus sekali untuk pencernaan kita. Selain itu juga, si jali ini sendiri punya manfaat yang beragam ya. Jadi bisa digunakan tidak hanya buahnya saja. Misalnya untuk teman-teman yang memiliki ya gangguan datang bulan misalnya, itu bisa gunakan akar dari si jali ini sendiri. Kalau buahnya kita tahu tadi untuk pencernaan ya, dan di beberapa negara ini jali dipakai untuk peluruh apa ya, misalnya kita batuk ya, ini untuk meluruhkan, ini sangat baik, ataupun dijadikan analgesik, anti rematik, dan juga memperlancar urin serta pencernaan. Dan dia juga punya sifat itu anti inflamasi ya. Memang keberadaan jali pada saat sekarang ini mungkin tidak sebanyak dahulu ya, karena biasanya sangat sedikit mungkin yang membudidayakan jali ini. Tapi melihat peluang yang baik ya untuk kesehatan ya, kita juga sepertinya harus berpikir ulang ya untuk memanfaatkan kembali si jali ini sendiri ya. Harus kita perbanyak ya untuk ditanam. Karena memang manfaat untuk pencernaan, karena kalau kita sudah bermasalah dengan yang namanya pencernaan ya teman-teman ya, susah BAB misalnya, itu nggak enak banget rasanya ya, ataupun diabetes ya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah memiliki tanaman jali ini ya, kita bisa untuk gunakan. Di pasaran juga biji jali yang sudah di dalamnya itu ya, sudah bagian dalamnya itu, ini dijual juga harganya lumayan ya, lumayan mahal ya. Jadi kalau ada peluang untuk membudidayakannya, memperbanyak tanaman ini, kenapa tidak ya? Tapi kalaupun untuk teman-teman yang tidak memiliki lahan, sangat terbatas, mungkin teman-teman bisa cari di pasar tradisional ataupun di supermarket, itu sudah ada yang menjual biji jali ini ya, untuk kita gunakan, kita masak, dijadikan bubur ya, enak banget, ditambah gula merah ya, aduh enak banget pastinya. Dan mudah-mudahan informasi ini ya bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Saya pamit, selamat beraktivitas kembali ya. Mudah-mudahan kita itu selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa juga untuk olahraga ya teman-teman ya, minimal 30 menit sehari ya. Luangkan waktu untuk olahraga karena itu juga penting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehatkan Indonesia dengan selalu konsumsi ramuan-ramuan herbal.